Mungkin nggak percaya kali kalau Maps itu dipegang sama cewek mungkin ya. Aduh, gawat itu, Pak. Nah iya, yang ada nyampe kagak, nyasar yang ada kan. Halo Sobat Otogans, kembali lagi bersama gua Indra sebagai host. Kali ini kita akan ngobrolin salah satu produk Yamaha, yaitu Yamaha NMAX tahun 2018 yang ada di belakang gua. Nah, kali ini gua nggak bakal sendiri nih. Akan ditemenin oleh ownernya, yaitu Mas Farhan. Mas Farhan? Sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Kesibukan apa nih, Mas? Kesibukan hanya kuliah aja. Mau kuliah? Kuliah transportasi umum atau gimana, Mas? Biasanya naik motor. Naik motor. Motor aja. Dari kapan Mas suka dunia otomotif nih? Kalau suka tuh dari tahun 2010. Oh, 2010. Berarti lumayan lama banget, sekarang 2022 ya. Nah, itu Mas langsung ke NMAX atau ada motor-motor pendahulunya? Dulu sebelumnya punya Honda Beat juga, Beat tahun 2010, Beat karbu. Oh, Beat karbu. Terus langsung transisi ke sini atau ada Enggak, ya itu main-main kayak ganti pelek, gitu, terus bore up juga. sempat bore up juga. Sempat bore up juga. Terus berarti dari Beat bore up langsung ke Yamaha NMAX ini. Sempat vakum dulu sih. Oh, sempat vakum. Pakai Beat biasa, Beat FI biasa. Oh, gitu. Terus alasan Mas pindah ke NMAX ini apa nih, Mas? Enak aja gitu, kelihatannya kayak motor-motor ya semi gede gitulah. Oh, semi gede. Iya. Kalau Beat saya emang- sih. Iya. Oh. Itu kalau Beat itu kayak ya kelihatan kayak motor cewek ya gitu. Enggak juga. Oh, enggak juga. Berarti ini motor sekarang ini dipakai harian buat kuliah ya? Buat kuliah ya. Coba Mas ceritain sedikit tentang Beatnya sebelum kita masuk ke Yamaha NMAX. Beat ya? Iya. Kalau untuk Beat dulu sih pas SMP sih mainnya. Oh, SMP. Ganti pelek, yang zaman-zamannya DBS gitu. Oh, yang pelek-pelek cacing ya? Iya, pelek cacing, di bore up, ya, main-main balap. Oh, sempat main balap juga? Main balap juga, iya. Drag race berarti? Sempat juga motornya dijadiin motor ya buat main-main balap. Oh, main balap. Berarti itu bener-bener semuanya kayak cover semua, dicopot semua? Iya, pernah. Oh, pernah? Pernah, ya. Pernah nyampe di tahap itu? Pernah. Oh, gitu. Itu kenapa vakum, Mas? Apa udah umur nih apa? Enggak, kalau vakum sih ya lebih ke pengen nggak main motor dulu aja sih, motor standar aja udah buat kemana-mana gitu. Oh, itu PR-nya kalau jika dipakai harian ya? Iya. Oh, gitu. Itu berarti di tahun 2010 kan sekarang lumayan jauh nih Mas transisinya. Nah, menurut Mas gimana sih dari Mas kan yang dulu dari dunia otomotif itu yang pakai ban cacing, bore up. Ya itu kalau dulu tuh kebanyakan emang ban cacing ya. Iya. Sekarang tuh pada pakai pelek-pelek standar kayak begini, terus juga mesin kalau dulu kan di board up itu kan lebih ke ngutamain main balap lah ya. Iya. Nah, kalau sekarang kan enggak lah, yang kayak San Mori bareng apa NR bareng gitu kan. Itu juga sekarang mesinnya gede-gede juga sih mainnya. Oh, gitu. Ya kayak model-model Aerox ya. Iya. Yang cc-nya. Vario. Ya, yang dari 110 naik ke 155 cc gitu. Nah, sekarang kayaknya kita udah bisa nih masuk ke NMAX nih. Tadi kan Mas udah ngejelasin gimana transisi Mas dari yang Beat yang 110 cc terus modifan zaman dulu lah yang kayak ban cacing, bore up, terus semuanya di throttle. Dan sekarang waktunya nih kita ngebahas motor yang ada di belakang kita nih. Ini Yamaha NMAX tahun 2018 Tahun 2018. ya. Nah, ini yang diganti pertama dari atas nih, Mas. Kalau dari atas ada spion pakai punya X-Max. Tapi yang merek Nemo, jadi dia agak terlalu pendek. Oh, pendek Ya. gitu. Kalau aslinya agak tinggi. Agak tinggi sama agak melebar gitu sih. Oke. Terus ditambah sama ada baut-baut pemanis, proti. Di master rem ya? Dia kalau yang proti itu di minyak rem. Oh, minyak rem. Ya, minyak rem sama yang kalau yang stainless, baut stainless itu aja di rem, master rem, Oh, di rem. Ini di hand rem. terus lanjut ada lagi. Oh ya, unsur karbon lumayan banyak nih, Mas. Kayaknya di motor ini ya. Itu pertama kan ada di atas ya? Kalau yang kalau yang karbon ada di atas, yang di Kokpit ya? kokpit atas, sama di speedometer, Iya. ditambah sama yang di dasi, ditambah sama yang di bawah jok. Yang di jok itu bawahnya. Oh ya. Terus kenapa nih Mas? Mas ngambil unsur si karbon ini? Karena sih kalau karbon tuh gelap ya, jadi
agak-agak ke abu-abu gitu kan ya. Jadi campuran sama glossy-nya itu cakep juga sih. Oh, Sebenarnya di motor apa juga cakep sebenarnya sih. Iya. kan tadi dari warna kan udah dirubah ya. Udah nggak, pertama awalannya itu karbon. Awalan Bukan karbon, matte. iya, Doff ya, Doff. Diganti, ini udah gantian berarti. ya warna glossy. Pakai Yang NMAX tahun 2016 kalau nggak salah. 2016. Berarti ini udah cover ini udah diganti. Terus kenapa milih yang glossy tadi? Karena Karena lebih senang aja yang bening-bening gitu, jadi kayak kalau malam juga bagus sih bening juga kalau kena lampu ya? Iya, jadi enak aja gitu. kalau matte atau doff itu lebih agak kasar Lebih gitu. kasar ya. Tapi emang cowok banget sih kalau Iya. Doff. Soalnya kan rata-rata kan juga ada tuh yang modif-modifan yang biar itu kayak Fortuner aja dijadiin doff semua. Gitu. Kalau Mas Sekarang juga banyak sih yang pakai yang glossy pada banyak sekarang. Terus lanjut ke bagian bawah nih Mas. Mas kan ada kaliper ya? Kaliper, iya. Kaliper sama disc brake. Nah, itu kan bautnya saya lihat ini udah diganti ya? Diganti. Kalau itu pakai perbot stainless sih, Sama sama yang atas. sama yang di master rem, yang di hand rem. Nah, Iya, itu sama, cuman Sama. beda size doang. cuma beda size. Nah, ini Kalau balik. kaliper sama piringan masih standar. Oh, masih standar. Nah, terus masuk ke ini nih Mas, ke yang bagian bawah. Itu kan Mas udah ganti ya? Kayak repaint ini ya? Iya, dia repaint. Warna gold matches ini. Iya. Nah, itu warnanya kan gak beda jauh nih Mas Iya. sama yang Orion. Kenapa tuh ngambil warna ini, nggak biar black semua atau ganti warna lain gitu? Emang tampilannya sih pengen standar aja sih, cuma emang pengen dilihat agak bening, makanya saya ngambil glossy. Oh gitu. Warna glossy. Oh berarti si Mas Par ini dia lebih Suka yang bening-bening. yang bening-bening gitu. Bukan yang doff-doff kasar ke cowok-cowok banget gitu. Enggak gitu. Iya sih, tapi takut juga ntar salah ngomong. Gitu. Nah, ini lanjut ke ini nih Mas, ke bagian apa nih? Bagasi ya? Cantolnya. Ya tengah. Kalau itu pakai merek Kagawa. Biar enak aja, soalnya kan NMAX standarnya nggak ada tuh dia. Makanya saya adain aja biar enak. Tapi minusnya juga ini sih, di kalau bawa helm jadi kena bodi sininya, samping sininya sih. Oh gitu. Oh dia Ya, lebih agak lecet, mundur ya? iya. Oh, oke. Oh iya, tadi kalau nggak salah di atas belum dibahas tuh yang buat naro HP ya, holder HP ya? Ya kalau itu pakai GoPro 3. Ya itu ya buat enak aja sih kalau misalkan lagi kemana-mana, pakai gituan enak, kenceng juga sih. Terus saya pakai yang bracketnya bracket KTC. Jadi kan ada aslinya tuh. Iya. Jadi kalau itu agak tinggi. Jadi kalau pakai KTC jadi enak aja sih ya Mustang gitu sih. Sama ini kali, mungkin nggak percaya kali kalau Maps itu dipegang sama cewek mungkin ya. Gawat itu, Pak. Nah iya, yang ada nyampe kagak, nyasar yang ada kan. Makanya lebih baik pakai holder si Pakai GoPro 3. GoPro 3. Nah, ke bagian belakang kayaknya nih jok nih. Masuk ke jok. Ini bukan Orion juga ya Mas ya? Oh, ini ori, masih ori. Kalau masih tahun ori. 2018 masih ori. Nah, kalau gitu. nggak mau ganti sih emang karena bagus aja sih lininya. Soalnya kan kayak ada jahitan List-listnya iya, ini list. masih ada NMAX-nya. Oh, Itu saya suka aja sih. Oh, Jadi, bukan gantian juga kayak cover kan, covernya kan meskipun ori cuman kan diganti tahunnya yang tahun 2000. tahun 2016. Oh, 2016 iya. Tapi ini masih, kalau yang 2018 masih kayak gini sih. Sama 2019 kalau nggak salah di NMAX 2019. Oh, kayak gini. Sebelumnya nggak ada dia. Oh, gitu. Iya, kelihatan kayak apa, modelan custom ya. Ada banyak jahitan, terus ada semi-semi. Ini kulit ya? Apa sintetis? Kalau jenisnya juga kurang tahu kurang sih, tahu ya. dari standar begini. Dia kayak modelan custom karena iya. ada jahitannya kan kelihatan tuh. cukup. Perpaduan kuning sama hitam. Ya, cukup beruntung juga sih yang punya NMAX 2018 sih ini. Masih ada jok yang kayak begini dia. Iya. Soalnya kayak apa? Kemarin kita nge-review Vespa juga itu ada juga yang model-model jahitan-jahitan kayak gini. Iya. Kayak jadi ciri khas gitu. Ternyata di motor Jepang juga ada di NMAX. Kalau sebelumnya kan polos tuh. Hah? Nah, Yang kalau tahun-tahun sebelumnya berarti. tahun sebelumnya polos. Terus ini ada beberapa bagian yang chrome ya Mas ya? Apa aja tuh Mas? Coba. Kalau bagian yang chrome sih cuma standar 1 sama standar 2 sih, biar lebih clean juga. Sama. Nah, sama. Kalau hitam kan kayak ya kurang aja gitu kan, motor udah hitam. Dicampur kalau chrome kan enak tuh, kelihatan clean aja. Oh, lebih bersih juga. Ya lebih bersih. Tapi emang agak susah sih kalau buat misalkan lagi hujan, habis hujan, terus nggak dibersihin tuh bakalan berkarak juga sih. Oh iya, soalnya kan Harus punya kalau rajin juga. Iya, kalau chrome itu kan kalau misalnya kena air hujan itu kan mengandung zat kimia yang iya. bisa
berkata musuhnya krum lah. Iya, bahaya itu kalau nggak cepat-cepat dibersihin atau nggak dia disiram lah seenggaknya sama air bersih. Berarti ini dia bersihinnya itu hampir setiap hari enggak? Kalau tergantung kalau hujan aja sih. Oh, kalau hujan tuh wajib berarti. Kalau hujan wajib. Soalnya kan dia glossy, nggak matte. Kalau matte kan Tapi kalau hujan cuma ini aja sih, body ini aja. body kalau saya. aja. Yang Oh, nggak body- nyampe kolongan. Nggak nyampe. Nah, terus kita ke belakang ya, Mas ya. Ini belakang knalpot juga udah ganti ya? Iya, kalau knalpot pakai ini Daeng DS4 V3 Thailand. Oh, ini Thailand. Cuman mountingnya itu sama. Sama. Nggak- Tinggal nggak- PNP kok, tinggal pasang aja. Plug NP ya. Untuk suara kira-kira gimana nih Mas? Kalau ngebonceng orang terus ngobrol gitu. Justru nih Daeng ini adem. Oh, adem. Adem. Tapi kalau misalkan dibarengin sama motor apa yang suara besar gitu, nggak nyaru dia. Oh, nggak nyaru. Nyaru ya? Apa nih bahasanya? Nyaru gitu. Berarti kalau misalnya kita boncengan nih, naik motor ini masih bisa komunikasi tuh? Masih bisa, masih ya kayak motor standar aja sih sebenarnya. Oh, gitu. Cuma emang kalau pas digas, dilepas, misalkan kenceng nih gas kenceng, dia agak membring aja, agak membring. Oh. Ini berarti dia lebih ngebulet atau nyempreng? Kalau untuk ngegasnya ngebulet sih. Oh, ngebulet. Cuma pas dilepas, Pas agak nyempreng. kan ada yang ember deh. Iya, ada ember. Kalau ini empring. Oh, empring. Itu juga kayaknya yang ini glossy ini sama Mas sama atas warnanya. Kalau yang glossy, buat ini saya repaint lagi. Oh, repaint lagi. Sama ini sih, ini repaint juga. Yang belakang sama yang depan. Oh iya nih Mas, tadi belum ya? Ban itu depan belakang? Kalau ban depan belakang pakai Maxxis Victra. Bannya ukuran? Ukuran yang belakang 130, yang depan 110. Velg 12 ya? Velg 13 kalau Velg next. 13. Tadi arm udah, kita lanjut masuk ke shock nih Mas. Ya. Nah, ini shock pakai KTC ya? Ya, shock pakai KTC Evo, baru keluar dari baru launching sebulan yang lalu kira-kira. Berarti Mas ngikutin nih tren-tren apa Ngikutin. brand-brand yang bakal rilis terus. Ini kan berarti baru anget banget nih. Baru anget saya 2 minggu kemudian langsung beli. Berarti udah ini nih wishlist nih. udah. Oh gitu. Kalau nggak salah dulu warna merah ya? Kalau dulu warna merah pakai RCB. Nah itu kenapa tuh dulu merah? Kalau dulu RCB kan emang buat harian tuh lebih enak sih. Oh berarti dulu nggak peduli dengan looks. Yang penting Kenyamanan kenyamanan. juga bagus sih, dia lebih tabung kan lebih besar tuh. Oh gitu. Cuman kalau warna menurut Mas masuk gak? Dari hitam ke merah gitu. Menurut saya juga enggak sih sebenarnya. Agak maksa juga. Iya. Soalnya kalau di ini ada merah juga tapi di bagian bawahnya. Kalau ini bukan merah, warna lebih ke warna ini, oranye. Oranye ya? Oranye. Terus itu dilihat ada mata kucing Mas ya? Mata kucing. Fungsinya kira-kira Mas tahu gak itu mata kucing itu untuk apa? Sebenarnya sih nggak tahu sih. Buat gaya aja ya? Gaya aja. Cuma Soalnya di tahun sekarang kan ada ya? yang 2020 ada. Kalau ini sih pemanis aja sih sebenarnya. Oh pemanis aja. Cuma emang kalau kena lampu emang dia nyorot gitu kan. Tuh. Terus ini dari looks keseluruhan udah nih. Kita masuk ke perintilan-perintilan Mas. Kayak lampu kayaknya udah di ini smoke ya? Kalau lampu itu beli apa? Jadi merek Kakra. Kalau atasnya kan ada JPA nih. Kalau saya ngambil yang Kakra aja sih. Yang mid, yang nggak terlalu over budget ya? Mahal. Ini depan belakang Mas? Apa Depan ini? belakang itu aslinya warna merah gitu. Oh, warna jadi merah. lampunya itu kabelnya saya copot aja, jadi tinggal sennya doang sih. Oh gitu. Kan tadinya kalau motor nyala dia juga ikut merah gitu kan. Nah, kalau ini nggak, mati gitu. Oh gitu. Lanjut. Kayak ini ke selang rem ya depan. Udah ada yang berubah nih Mas? Kayaknya udah. Kalau selang rem pakai merek KTC juga sih. Oh KTC juga. Selang rem. Nah ini look sudah. Kita masuk ke mesin nih Mas. Kan mesin kita nggak kelihatan nih. Kita nggak tahu gimana. Kalau mesin sih sebenarnya nggak bore up, masih standar. Kalau main kirian main sih. Kirian main. Itu Itu habis semua kirian. Dari CVT terus kalau kirian fan main, belt. ya main semua kayak Fan. sebutannya kali mereknya ya. Ya nggak apa-apa sih. Kalau mereknya kayak kampas gandanya Daytona, Daytona. fan belnya Daytona, terus juga puli depan saya 13 derajatnya 13,5. Terus pakai rollernya juga merek Daytona juga. Oh itu dia kit Daytonanya atau emang ketengan? Kalau kit kan satu paket tuh. Ketengan sih, kan ketengan. beda-beda tuh. Oh, beda-beda. Ukuran 12-11. Oh gitu. Berat. Oh iya, sama
Yang mangkok belakang saya custom yang di bolong-bolong tuh biar nggak gredek. Oh iya. Oh iya. Yamaha. Oh berarti Yamaha NMAX ini kalau misalnya Orion itu agak ngegredek juga. Ya nunggu lama juga sih, berapa tahun gitu baru gredek gitu. Oh gitu. Ini juga Persib ini juga ganti make punya Xeon RC. Xeon RC. Itu kayaknya di sebelah sana kan ada cover-cover yang nggak bisa kita lihat. Nah itu kayaknya udah ada yang diganti-ganti juga ya? Iya kalau itu pakai Veloscope. Merek ya Yoga Motoshop. Itu cover CVT-nya, cover. Bukan cover yang Veloscope yang bulat itu. Oh yang bulat, yang buat pembuangan angin ya. Pembuangan anginnya. Terus kalau saringan udaranya pakai punya YMS juga. Itu ada sih, customan dia sendiri. Oh, customan. Nah ini kan kita udah ngomongin semua nih Mas. Nah Mas ini project ini ngerjain di satu bengkel khusus atau ketengan kayak beda-beda kayak warna di mana, terus kirian di mana? Kalau misalkan apa tuh namanya? Buat kirian ngerjainnya di bengkel di Rawamangun sih. Oh dong. Ya namanya 10 Speed. Oh 10 Speed. Itu dia setting juga apa Kalau plug and play kayak tadi plug and play sih, cuma kan plug and play. pemikirannya bagusan enakan gini nih Iya. gitu. Iya gitu sih. Soalnya kan itu request dari kita juga kan. Tadi kan ada yang 11, ada yang 12 kan. Iya. Gitu. Itu requestan dari dia juga sih gitu. Oh requestan. Oh kayak Mas kira-kira kirian apa nih yang enak? Ya kan kita nggak tahu nih enaknya gimana Iya. buat harian lah. Ya dia nganjurin sih 12-11, rollernya yang 12-11 tapi yang derajat kulit depannya yang 13,5 gitu. Oh gitu. Untuk repaint sendiri nih Mas, kayak velg, terus arm juga ada repaint ya? Kalau untuk pelek di Surya Painting sih pasti pada tahu juga. Oh Surya Painting. Itu daerah mana tuh Mas? Di Tambun. Oh Tambun. Oh lumayan jauh-jauh nih, ada yang di Romangun, ada yang di Tambun. Iya Tambun. Kalau ini yang arem sama behel sih di bengkel sendiri sih sama temen. Oh sama teman. Garasi Bapak. Oh garasi Bapak. Itu bisa dicek tuh tadi kayak Ada Instagramnya. Oh ada Instagram, ntar kita kasih juga tuh. Iya, oke. Kayak dari tadi yang apa? Kirian 10 speed ya? Iya 10 Speed. 10 speed, terus buat repaint itu di Surya. Kalau yang velg di Surya Painting, Surya kalau Painting. yang ini Garasi Bapak. Garasi Bapak. Nah, terus kira-kira Mas udah puas belum modifan kayak gini atau kira-kira ada project ke depannya bakal ganti apa lagi? Kayak tadi kan di Subbreaker udah gantian tuh. Ya, dari itu ya. sebelumnya apa, sekarang menjadi apa kan? Udah keinginan juga sih kalau ini udah tercapai, baru tercapai ya. Oh, berarti masih panjang Masih project ada ini. lagi kalau ke depannya sih pengennya ganti pengereman sih dari atas sampai bawah gitu. Apa nih Mas kira-kira yang udah di wishlist? Kalau master rem sih pengennya KTC juga. Oh, KTC juga. Kaliper depan belakang juga KTC. Ada niatan mau ganti double disc, Mas? Double disc ganti, maunya sih TDR sih paling. Oh, TDR. Kalau double disc kan berarti dia harus ganti. Kalau double disc enggak, mau enggak. double disc. Mau ganti disc doang. Oh, ganti depan disc belakang, doang. iya. Enggak biar kayak moge gitu Mas, ada Enggak, kiri kanan discnya kan. Berarti lumayan panjang ya. Kayak tadi masih ada dari sih kaliper sama disc brake udah ada wishlist buat kedepannya. Itu untuk depan belakang berarti udah ini juga ya? Udah kaliper juga? Udah Belakang kan cakram? NMAX ada cakramnya juga kan dia. Mau ganti juga sih saya sekalian mau. Di depannya sih. Berarti itu Orion emang cakram ya, bukan cakram. tromol? Iya. Nah, buat Mas kira-kira dari seluruh ini yang udah jadi sekarang aja nih Mas, itu kira-kira ngabisin dana berapa nih biar Sobat Otogan tahu? Aduh, berapa ya? Perkiraan aja Mas, range harganya dari berapa sampai berapa gitu. Bisa jadi, kan ini buat motor harian kan mencolok banget nih, bersih, Ya, clean. niatnya gitu sih. Iya, Adalah 10 ke atas lah. 10 ke atas. 10 ke atas. Itu udah sama partnya? Udah. Oh, masih kalau buat dunia otomotif yang modifikasi itu 10, di angka 10 itu masih lumayan lah. Lumayan Nggak sih. terlalu ini. Ya. Tapi Mas kan emang tadi ada apa? Kaliper dan disc udah mau wishlist diganti ke merek KTC ya? KTC, ya. KTC ya. Pengen jadi kaum KTC aja sih. Oh, kamu KTC ya. Soalnya kalau Brembo udah lumayan ya Mas. Udah parah itu. Nah, ini Mas kira-kira apa nih buat saran buat sahabat Otogans nih? Kira-kira kan sahabat Otogans pada nonton nih. Saran untuk modif atau saran untuk tetap terlihat apa? Looks-nya bagus cuman masih safety. Soalnya kan kebanyakan kalau contoh Mas zaman 2010 dulu deh, Ya, nggak ada safety-nya sama sekali kan, kayak misalnya ban cacing itu kan nggak bisa, sebenarnya nggak bisa dipakai harian Bahaya kan. juga ya. Khususnya sebenarnya untuk drag race doang buat lurusan. Iya. Tuh, kira-kira apa Mas saran buat Kalau sarannya sih buat kalau mau modif motor sendiri lah, itu sesuai budget sesuai budgetnya aja gitu. Sesuai pertama tadi sesuai budget dan sesuai
ini lah ibarat kata jangan maksain gitu ya. Apa yang kita Makanya punya. sesuai kebutuhannya aja sih. Ibarat kita jangan ngikutin hype nih, misalnya hype brand apa, jangan maksain kita ke sana kayak misalnya Breakers kan sekarang lagi tren Lagi Hollins. pula banyak kok barang aftermarket yang lain kok yang bagus-bagus juga. Ya kayak Mas saya tadi yang penting apa explore terus wishlist kira-kira. Sama satu sih motor bersih aja udah cakep. Nah, itu sih yang paling penting. Soalnya kan kalau misalnya gimana pun looks-nya teman kotor, nah itu Tapi juga jangan dicuci doang, dipoles, bannya juga disemir. Tuh Sobat Autoguns. Jadi jangan steam doang. Kalau bisa masukin salon Mas ya. Masih kurang soalnya kalau di tim doang. Iya, kalau sekarang kan banyak tuh salon-salon ya. Salon banyak iya. Cuma emang rada mahal juga sih. Dibanding ke salon kita lebih Ya, baik. ada kok yang poles-poles ya, tapi bukannya nggak mau ke salon sih, boleh lah. Cuman Itu kan juga karena bagus. kita pakai harian, kalau misalnya sering salon kan lumayan juga ya. Ada kan bahan kayak daun talas gitu. Iya kayak gitu. Ibarat kata biar si glossy ini nggak cepet mudar. Iya. Soalnya juga kalau abis dicuci nih, kalau nggak pakai daun talas gitu kayak kurang aja. Gitu. Kalau makainya yang kayak glossy. Tapi ini kalau untuk sabun aman Mas? sabun sih merek biasa. Oh merek biasa, nggak ada sabun. 20 ribuan aja. Oh gitu. Berarti tadi kita dengar ya Sobat Autoguns dari budget nggak terlalu over ya, sekitar 10-an ya Mas ya? Ya 10. Tapi itu 10-an itu cukup sampai sini ya, bukan seperti Mas yang bilang tadi ada project lanjutan yang seperti kaliper dan disc brake mau diganti. Iya. Terus kemungkinan itu terus untuk si Masnya sendiri ini dia mengutamakan pertama kebersihan. Emang bener sih kebersihan itu salah satu apa ya yang looks pertama yang dilihat orang. Kalau kita ngelihat motor bagus cuman kotor kurang aja gitu Mas Kurang, ya. iya. Tuh, terus tadi pesan Masnya juga dicamin tuh kalau buat modif jangan over budget pertama, sesuai Kebutuhan dengan kembali ke kebutuhan. Terus jangan balik lagi ke tren dulu lah, kalau mau pakai harian jangan pakai ban-ban cacing, velg-velg tipis-tipis. Soalnya kan kalau dipakai harian pertama nggak safety gitu. Ya kalau buat yang pelajar nabung deh. Iya, Nabung. jangan ngerengek ke orang tua ya. Ya, iya, nabung atau enggak nyari sampingan. Nah iya itu. Nah itu tadi kita udah ngebahas nih motor di belakang kita, yaitu Yamaha NMAX tahun 2018 punya Mas Farhan. Nah Mas Farhan punya Instagram. Punya. Apa tuh Instagramnya bisa disebutin? Instagramnya Farhan Syahputra _. Nah tuh yang mau tanya-tanya tentang motor ini bisa langsung DM ke Mas Farhan. Nah saya denger nih motor ada Instagram juga Mas. Ada buat majang foto-foto aja sih sama video. Oh, Marius. apa tuh? Itu Black Semox X sama _. Oh gitu. Tuh buat kalian yang mau ngelihat detail-detail tentang motor ini tuh bisa lihat langsung ke Instagramnya aja. Nah buat kalian tadi yang ke-skip tuh dengan omongan kita tadi tentang bengkel, terus tempat repaint, itu bisa dicek di kolom deskripsi, kita bakal nyantumin. Nah buat kalian yang mau nanya-nanya tentang apapun tentang seputar dunia otomotif, bisa langsung ke kolom komentar ya. Tuh. Jangan lupa komen, like, and subscribe, dan nyalain loncengnya biar kalian update terus apa konten-konten Autogun yang selanjutnya. Keep driving safe and look different.